Nadira adalah seorang wanita muda yang cantik, penuh harapan, dan pernah percaya bahwa kebahagiaan sejati itu nyata. Saat pertama kali bertemu Raffi, hidupnya seakan sempurna. Raffi dengan pesonanya yang memikat, sikapnya yang penuh perhatian, membuat Nadira jatuh cinta seketika. Mereka menikah dalam waktu singkat, dan Nadira yakin bahwa ini adalah awal dari kehidupan bahagia yang diimpikannya. Namun di balik senyum Raffi yang menawan, ada rahasia gelap yang ia sembunyikan. Tahun-tahun berlalu dan Nadira mulai merasakan ada yang salah dalam pernikahan mereka. Raffi sering pulang larut malam tanpa penjelasan, selalu membawa alasan-alasan klise yang terdengar semakin tidak meyakinkan. Meski begitu, Nadira tetap mencoba percaya. Hatinya yang lembut tidak ingin meragukan suami yang dicintainya. Suatu malam, ketika Nadira pulang lebih awal dari pekerjaannya, ia mendapati pemandangan yang tak pernah ia bayangkan akan ia lihat. Di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi pernikahan mereka, ia melihat Raffi bersama seorang wanita lain, tertawa dan bercumbu tanpa rasa malu. Jantung Nadira seakan berhenti. Sejenak ia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Air matanya jatuh sebelum sempat keluar kata-kata dari bibirnya. Raffi yang sadar bahwa ia telah tertangkap basah, tidak menunjukkan sedikitpun penyesalan. Alih-alih meminta maaf, Raffi malah bersikap dingin dan acuh tak acuh, seolah apa yang baru saja terjadi hanyalah hal sepele. "Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, Nadira," katanya dengan nada dingin yang menusuk. Nadira yang masih terkejut hanya bisa berdiam diri, merasakan hatinya hancur berkeping-keping. Hari itu, Nadira tidak hanya kehilangan suaminya, tapi juga harapan dan mimpinya. Raffi pergi tanpa sedikit pun memikirkan perasaannya. Nadira ditinggalkan dengan luka yang dalam, tanpa penjelasan, tanpa harapan untuk memperbaiki apapun. Setelah itu, hidupnya berubah total. Nadira harus mencari cara untuk bertahan hidup sendirian. Dalam keputusasaan, Nadira akhirnya terpaksa bekerja di sebuah klub malam. Dunia malam yang penuh dengan keglamoran palsu dan godaan tak terhindarkan. Namun Nadira tidak pernah tergoda untuk terlibat lebih dalam. Meskipun bekerja di lingkungan yang keras, ia tetap menjaga martabatnya, menolak setiap rayuan pria yang datang. Namun godaan itu terus ada. Laki-laki yang datang ke klub malam melihat Nadira sebagai seseorang yang bisa mereka peralat, tapi Nadira selalu mampu menjaga dirinya. Meskipun begitu, setiap malam yang ia lalui di klub itu terasa seperti beban berat. Nadira merasakan kesepian yang mendalam, hampa karena kehilangan cinta dan hidup yang ia dambakan. Dunia malam yang gelap, penuh dengan kebisingan dan cahaya palsu, tidak pernah benar-benar bisa menutupi kegelapan dalam hatinya. Ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran kehidupan yang tidak ada ujungnya. Nadira berjuang setiap hari untuk tetap berdiri, tapi luka di hatinya terasa semakin dalam seiring waktu berlalu. Nadira tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Setiap malam di klub itu, ia melihat bayangan dirinya yang dulu, seorang wanita penuh cinta dan harapan. Kini hanya tersisa serpihan kenangan yang menyakitkan. Nadira bertanya-tanya, adakah masa depan yang lebih baik untuknya? Ataukah hidup ini memang sudah ditakdirkan untuk selalu menyakitinya? Tapi di tengah semua itu, Nadira tetap kuat. Ia tahu dalam hatinya yang paling dalam masih ada sedikit harapan.
harapan bahwa mungkin suatu hari nanti hidupnya akan berubah. Meski ia belum tahu kapan atau bagaimana, Nadira masih percaya bahwa takdirnya tidak akan selamanya kelam. Malam di klub itu seakan tak pernah berubah. Musik yang hingar-bingar, lampu neon yang berpendar, dan tawa para pengunjung yang hanya ingin melupakan realitas hidup mereka untuk sejenak. Namun bagi Nadira, malam di klub adalah pengingat terus-menerus akan kehidupan kelam yang kini ia jalani. Setiap malam, ia melihat pria-pria datang dengan senyum penuh tipu daya, berharap bisa membeli sedikit kebahagiaan dari wanita-wanita bekerja di tempat itu. Meski Nadira bekerja sebagai pelayan, bukan pelayan pria, tatapan mereka tetap saja mengganggunya. Tatapan yang penuh dengan hasrat yang membuatnya merasa seperti barang yang dijual. Namun malam itu berbeda. Sejak pertama kali Nadira melihat alam, ada sesuatu yang mengusik hatinya. Dia tidak seperti pria-pria lain yang datang ke klub. Pria itu tampak tenang, seolah-olah ia tidak datang ke tempat ini untuk mencari kesenangan seperti pengunjung lainnya. Pria itu bernama Alam, sering duduk sendirian di meja pojok, memesan satu minuman ringan dan diam-diam mengamati. Nadira merasa aneh karena Alam tidak pernah mencoba mendekatinya seperti yang lain. Tatapannya lembut, penuh rasa ingin tahu, tapi tidak pernah terasa menghakimi. Hari demi hari, Nadira mulai menyadari kehadiran Alam. Meski ia tidak pernah terlibat terlalu dekat dengan pria di klub, Alam membuatnya merasa nyaman. Pria itu seolah-olah memahami bahwa Nadira bukanlah wanita seperti yang lain di sana. Ada sesuatu dalam cara Alam memandangnya yang membuat Nadira merasa terlihat seakan Alam bisa melihat lebih dalam daripada sekedar pekerjaannya di klub malam itu. Suatu malam, Alam akhirnya mendekatinya. Ia tidak memulai percakapan dengan pujian murahan atau rayuan yang biasa Nadira dengar dari pengunjung lain. Sebaliknya, Alam hanya tersenyum pelan dan menanyakan namanya. Nadira yang terbiasa menjaga jarak dengan pria di tempat itu merasa terkejut oleh kesederhanaan Alam. Namun, di balik rasa waspada, ada perasaan hangat yang mulai tumbuh. Mereka berbicara sebentar, percakapan ringan tentang minuman yang Nadira sajikan dan suasana klub. Tidak ada tekanan, tidak ada niat terselubung. Alam hanya ingin berbicara dengannya. Setelah beberapa minggu dengan pertemuan yang singkat dan sederhana, Alam mulai lebih sering menunggu Nadira selesai bekerja. Setiap kali Nadira keluar dari klub malam, ia melihat Alam berdiri di depan, menawarkan untuk mengantar pulang. Awalnya Nadira menolak, takut akan niat tersembunyi di balik tawaran itu. Namun seiring waktu, ia mulai mempercayai Alam. Pria itu tidak pernah memaksanya, tidak pernah menunjukkan niat buruk. Nadira mulai merasa aman di dekatnya. Suatu malam setelah bekerja, Alam memberanikan diri untuk mengajak Nadira pergi berjalan-jalan. Meskipun ragu pada awalnya, Nadira akhirnya setuju. Mereka berjalan-jalan di taman kota yang sepi, hanya ada mereka berdua dan keheningan malam. Di dalam cahaya bulan yang lembut, Alam mulai membuka diri tentang kehidupannya. Nadira mendengarkan dengan sesama saat Alam bercerita tentang keluarganya yang kaya raya, bisnis keluarganya, dan bagaimana ia merasa terjebak dalam harapan tinggi keluarganya. Alam bukan hanya pria tampan dan kaya. Di balik itu, ia adalah seseorang yang merindukan kebebasan dari beban yang ditanggungnya sejak lahir.
Nadira bisa merasakan kesepian yang tersembunyi di balik senyum Alam. Mereka berbicara panjang lebar malam itu, dan untuk pertama kalinya Nadira merasa ada seseorang yang benar-benar memahami dirinya tanpa menghakimi atau merendahkannya karena pekerjaannya. Malam-malam berikutnya mereka semakin dekat. Alam sering mengajak Nadira keluar setelah bekerja, hanya untuk menghabiskan waktu bersama di tempat yang jauh dari keramaian klub. Nadira mulai merasakan kehangatan yang perlahan-lahan mengisi hatinya. Alam memperlakukan Nadira dengan lembut, penuh perhatian, dan selalu mendengarkan dengan seksama setiap cerita yang Nadira bagi. Ia tidak pernah menekan atau memaksa Nadira untuk menjadi seseorang yang bukan dirinya. Namun semua berubah pada suatu malam ketika Alam mengantar Nadira pulang. Suasana terasa berbeda. Mereka berdua duduk di sofa kecil apartemen Nadira, berbicara dengan lembut tentang hidup, masa lalu, dan masa depan. Saat percakapan itu semakin dalam, Alam menatap Nadira dengan cara yang berbeda. Ada kerinduan dalam matanya, kerinduan yang selama ini mereka sembunyikan di balik obrolan ringan. Alam memegang tangan Nadira dengan lembut, dan untuk pertama kalinya Nadira tidak menarik diri. Tatapan mereka bertemu, dan dalam sekejap keheningan malam itu berubah menjadi sesuatu yang lebih intim. Alam mendekatkan wajahnya, dan sebelum Nadira sempat berpikir panjang, bibir mereka bersentuhan. Ciuman itu lembut, penuh perasaan. Nadira merasakan debaran di dadanya, bukan karena nafsu, tetapi karena keintiman yang baru pertama kali ia rasakan sejak sekian lama. Malam itu, keintiman di antara mereka semakin dalam. Mereka tidak hanya berbagi ciuman, tapi juga perasaan yang selama ini mereka simpan dalam diam. Alam memeluk Nadira dengan lembut, mencium setiap bagian tubuhnya, seolah-olah ia adalah sesuatu yang berharga, bukan sekedar objek keinginan. Nadira yang selama ini menutup diri dari cinta, akhirnya membiarkan dirinya terhanyut dalam pelukan Alam. Mereka bercinta, tapi itu bukan sekedar hubungan fisik. Setiap sentuhan Alam adalah ungkapan cinta. Dan setiap gerakan Nadira adalah bentuk dari pelepasan semua rasa sakit yang selama ini ia pendam. Setelah malam itu, hubungan mereka berubah. Alam sering menghabiskan malam di apartemen Nadira. Meski dunia mereka berbeda, mereka menemukan kebahagiaan dalam kehadiran satu sama lain. Alam bukan hanya mencintai Nadira, tapi juga memberikan rasa aman yang selama ini ia cari. Nadira yang selama ini hidup dalam bayang-bayang masa lalunya, mulai merasakan harapan kembali tumbuh di hatinya. Namun di balik kebahagiaan itu, ada bayangan gelap yang perlahan-lahan mendekat. Nadira tahu hubungan mereka tidak akan mudah diterima oleh keluarga Alam. Pria muda itu berasal dari keluarga terpandang yang penuh dengan harapan dan ambisi. Alam sering berbicara tentang keluarganya, terutama ibunya yang tegas dan memiliki kendali penuh atas hidup anak-anaknya. Keluarga Alam tidak akan pernah menerima Nadira, seorang janda yang bekerja di dunia malam, sebagai bagian dari hidup mereka. Meski Nadira tahu semua itu, ia tidak bisa melepaskan Alam begitu saja. Cinta yang mereka rasakan begitu kuat, dan meski ada rasa takut di hatinya, Nadira tetap memilih untuk terus melangkah. Alam meyakinkan ia berjanji akan melindungi Nadira dari semua rintangan yang mungkin akan mereka hadapi. Malam-malam mereka menjadi semakin intens. Setiap kali Alam menyentuhnya, Nadira merasakan kehangatan yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Setiap kali mereka bercinta, Nadira merasa semakin terhubung dengan Alam, baik secara fisik maupun emosional. Mereka berbagi mimpi, ketakutan,
dan harapan untuk masa depan. Alam bahkan mulai berbicara tentang keinginan untuk membawa Nadira keluar dari dunia malam, memberinya kehidupan yang lebih baik. Namun, meski mereka merasa kuat dalam cinta, Nadira tahu bahwa ada hal-hal tidak bisa mereka hindari. Alam meskipun tulus dalam cintanya, masih terikat pada keluarga yang memiliki pengaruh besar dalam hidupnya. Nadira mulai merasakan tekanan, bukan hanya dari perbedaan status sosial mereka, tapi juga dari kenyataan bahwa ia akan selalu dianggap sebagai wanita malam di mata keluarga Alam. Suatu hari, saat mereka sedang berbincang di apartemen Nadira, Alam menerima telepon dari ibunya. Nadira bisa mendengar nada tegas di suara ibu Alam, Ibu Ratna. Meskipun Alam tidak mengatakan banyak tentang isi percakapan itu, Nadira bisa merasakan ketegangan yang perlahan muncul di antara mereka. Alam mengakhiri panggilan dengan wajah yang tampak khawatir. "Mas, apakah keluargamu sudah tahu tentang kita?" Tanya Nadira pelan, meski ia sudah bisa menebak jawabannya. Alam mengangguk pelan, tidak ingin menambah beban pikiran Nadira. Mereka mulai curiga, tapi aku akan menjelaskan pada mereka. Nadira merasa hatinya mencelos. Ia tahu ini adalah awal dari masalah yang lebih besar. Meski Alam mencoba menenangkannya, Nadira tidak bisa menepis perasaan bahwa keluarganya Alam tidak akan pernah menerima dirinya. Alam memeluk Nadira erat malam itu, seakan tahu bahwa sesuatu yang besar akan datang. Malam-malam penuh keintiman itu menjadi momen terindah dalam hidup Nadira. Namun ia tahu badai besar sedang menanti mereka di depan. Cinta mereka mungkin cukup kuat untuk melawan dunia. Tapi apakah cukup untuk menghadapi kekuatan keluarga Alam yang berpengaruh dan penuh ambisi? Nadira tahu bahwa suatu hari Alam harus memperkenalkannya pada keluarganya. Ia sudah mempersiapkan dirinya untuk kemungkinan terburuk, bahwa mereka tidak akan menerimanya. Namun apa yang terjadi jauh lebih buruk dari yang pernah dibayangkan. Pertemuan pertama Nadira dengan Bu Ratna, Ibu Alam, tidak terjadi dengan cara yang ideal. Alam mengundangnya untuk makan malam di rumah keluarganya, berharap bahwa pertemuan sederhana ini bisa memperkenalkan Nadira dengan lembut kepada keluarganya. Namun sejak pertama kali melangkah masuk ke rumah besar keluarga Alam, Nadira bisa merasakan dinginnya atmosfer yang menyelimuti. Meskipun rumah itu megah dan indah, Nadira merasa tidak nyaman sejak awal. Aura keangkuhan dan kesombongan tampak dari setiap sudut ruangan. Alam menggenggam tangan Nadira saat mereka melangkah masuk ke ruang makan. Bu Ratna duduk di ujung meja dengan sikap angkuh, mengenakan pakaian yang menunjukkan status sosialnya yang tinggi. Di sebelahnya duduk Reza, kakak laki-laki Alam yang sama angkuhnya, serta Ayu, adik perempuan Alam yang lebih muda dengan tatapan penuh penilaian terhadap Nadira. Makan malam dimulai dengan percakapan formal, tapi tatapan sinis dari Bu Ratna dan Ayu membuat Nadira merasa semakin terasing. Alam mencoba menjaga percakapan tetap netral, berusaha sebaik mungkin agar keluarganya bersikap ramah kepada Nadira. Namun Bu Ratna tidak bisa menyembunyikan ketidaksukaannya. "Jadi Nadira, Alam memberitahuku bahwa kamu bekerja di tempat yang cukup menarik ya?" Bu Ratna mulai dengan nada dingin. Nadira tahu ini adalah awal dari serangan. Ia menelan ludah dan berusaha menjawab dengan tenang. "Ya, saya bekerja di klub." Bu Ratna menyipitkan mata, seolah ingin menelanjangi setiap kata yang Nadira ucapkan. "Klub malam ya? Tempat seperti itu tidak cocok untuk seorang wanita yang berharga." Nadira merasa darahnya mendidih. Ia tahu bahwa Bu Ratna sedang merendahkannya secara halus. Alam segera mencoba melerai.
Ibu, Nadira bekerja keras untuk hidupnya. Tidak ada yang salah dengan itu. Namun, Reza, kakak laki-laki Alam, segera ikut campur. Alam, jujur saja, kamu serius ingin bersama wanita seperti ini? Seorang janda yang bekerja di klub malam? Kamu harus berpikir panjang tentang reputasi keluarga kita. Reza menatap Nadira seolah-olah dia adalah sesuatu yang najis dan kata-katanya menusuk hati Nadira. Alam mencoba membela Nadira, tapi suasana makan malam sudah berubah menjadi ajang penilaian yang kejam. Nadira merasa seolah-olah setiap gerakannya dihakimi, setiap kata-katanya dinilai rendah. Ayu, adik Alam yang paling muda namun sama sinisnya, tiba-tiba berbicara. Kak Nadira, kenapa sih kamu gak cari pekerjaan lain? Maksudku, kan banyak pekerjaannya lebih terhormat. Nadira menelan kekecewaan dan rasa sakit yang semakin dalam. Ia tahu bahwa tidak ada kata yang bisa ia ucapkan yang akan mengubah pandangan keluarga Alam. Setiap dari mereka sudah memutuskan bahwa ia tidak layak untuk Alam dan tidak ada argumen yang bisa mengubah pikiran mereka. Alam, meskipun berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan keluarganya, terlihat semakin frustasi. Namun yang paling menyakitkan adalah ketika Bu Ratna tiba-tiba memotong semua percakapan dan berbicara dengan suara rendah namun tajam. Nadira, saya tidak tahu apa yang Alam lihat darimu. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa keluarga ini memiliki martabat. Dan martabat itu tidak akan ternoda oleh seorang wanita dengan masa lalu sepertimu. Nadira merasakan tenggorokannya tercekat. Ia tahu bahwa Bu Ratna tidak akan pernah menerimanya. Tapi mendengar kata-kata itu langsung dari mulutnya, mendengar bagaimana masa lalunya dianggap sebagai noda yang tidak bisa dihapus, membuatnya merasa kecil, hancur, dan tidak berharga. Alam segera berdiri, menarik Nadira bersamanya. Cukup Bu, aku mencintai Nadira, dan itu tidak akan merubah hanya karena kalian tidak bisa melihat lebih dari pekerjaannya atau masa lalunya. Namun Bu Ratna tetap tenang. Cinta? Alam, kamu harus mulai berpikir lebih realistis. Apakah kamu yakin Nadira tidak hanya tertarik pada hartamu? Apakah kamu yakin dia benar-benar mencintaimu? Atau mungkin dia hanya melihatmu sebagai jalan keluar dari kehidupannya yang kelam? Kata-kata itu menusuk jantung Nadira seperti pisau. Selama ini ia takut bahwa inilah yang akan dilihat orang lain, bahwa cintanya pada Alam akan selalu dianggap sebagai taktik untuk mengincar kekayaan dan statusnya. Nadira tahu bahwa cintanya pada Alam adalah tulus, tapi bagaimana ia bisa membuktikannya jika orang-orang seperti Bu Ratna dan keluarganya terus meragukan niatnya. Nadira merasa lemah dan terhina. Ia tidak ingin menjadi sumber masalah bagi Alam. Tapi seolah-olah kehadirannya saja sudah cukup untuk menimbulkan perpecahan dalam keluarga itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Nadira menarik tangannya dari genggaman Alam dan berlari keluar dari rumah itu, menahan air mata yang sudah hampir tumpah. Alam bergegas mengejarnya, memanggil namanya dengan cemas. Tapi Nadira tidak bisa lagi menghadapi hinaan dan rasa sakit yang terus-menerus menggerogotinya. Di luar rumah besar itu, Nadira berhenti dan menangis terseduh-seduh. Alam akhirnya berhasil menyusulnya. Maafkan mereka, Nadira. Aku akan memperjuangkan kita. Aku janji. Namun Nadira menggelengkan kepalanya. Air matanya terus mengalir. Alam, aku tidak pantas untukmu. Lihat bagaimana mereka memandangku.
Apa kita akan terus berjuang melawan semua ini? Aku takut aku hanya akan menghancurkan hidupmu. Alam menarik Nadira ke dalam pelukannya, mencoba menenangkan tangisannya. Aku tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Yang penting adalah kita. Aku mencintaimu, Nadira, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghalangi kita. Namun di dalam hatinya, Nadira tahu bahwa ini hanya permulaan dari penderitaan yang akan datang. Meskipun alam bersikeras, ia tahu bahwa keluarganya tidak akan berhenti di sini. Mereka tidak hanya sekedar menolak hubungan ini, mereka akan melakukan apa saja untuk memisahkan mereka. Dan Nadira takut bahwa pada akhirnya cinta mereka tidak akan cukup kuat untuk melawan semua rintangan ini. Setelah malam yang penuh dengan penghinaan itu, keadaan semakin memburuk. Bu Ratna tidak tinggal diam. Ia mulai mengatur rencana untuk memisahkan Alam dari Nadira dengan cara yang lebih licik. Tanpa sepengetahuan Alam, Bu Ratna menghubungi teman-teman terdekatnya, menyebarkan gosip buruk tentang Nadira di kalangan mereka. Ia menggambarkan Nadira sebagai wanita licik yang hanya mengincar harta keluarga. Gosip itu dengan cepat menyebar dan reputasi Nadira mulai hancur di mata masyarakat. Tidak hanya itu, Reza, kakak laki-laki Alam, mengambil langkah lebih jauh. Ia menyewa detektif pribadi untuk mencari tahu setiap detil masa lalu Nadira, dan ketika menemukan foto-foto dan cerita lama tentang pekerjaan Nadira di klub malam, Reza menggunakannya untuk menyebarkan lebih banyak fitnah. Setiap kali Alam membawa Nadira ke sebuah acara, mereka selalu disambut dengan tatapan penuh hina. Orang-orang mulai berbisik di belakang mereka, membicarakan masa lalu Nadira dan bagaimana dia memanfaatkan Alam untuk memperbaiki hidupnya. Namun Nadira merasa semakin tersudut. Setiap langkahnya terasa semakin berat. Bu Ratna juga mulai menekan Alam secara emosional. Ia seringkali berpura-pura sakit setiap kali Alam bersama Nadira. Berharap rasa bersalah akan membuat Alam meninggalkan Nadira. Anak-anak yang baik selalu tahu mana yang benar untuk keluarga. Begitu Bu Ratna selalu mengatakan dengan nada penuh manipulasi. Ayu, adik perempuan Alam, juga ikut campur. Ia sering mengirim pesan kepada Nadira, menghina dirinya dengan kata-kata tajam. Kak Nadira, kamu harusnya tahu diri. Keluarga kami tidak butuh orang seperti kamu. Tulis Ayu dalam salah satu pesannya. Setiap pesan itu menusuk hati Nadira, menambah beban yang sudah terlalu berat untuk ia tanggung. Nadira merasa semakin hancur, meskipun Alam terus meyakinkannya bahwa cinta mereka bisa mengatasi segalanya. Nadira mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar pantas untuk Alam? Apakah semua penghinaan dan rasa sakit ini sepadan dengan cinta mereka? Tekanan demi tekanan dari keluarga Alam membuat Nadira merasa semakin tertekan. Alam berusaha keras untuk melindunginya. Tetapi Nadira tahu bahwa hubungan mereka berada di bawah ancaman besar. Alam bahkan mulai bertengkar dengan keluarganya, terutama dengan Bu Ratna dan Reza. Tapi keluarga itu terlalu kuat dan terlalu bertekad untuk memisahkan mereka. Suatu hari, Alam datang menemui Nadira di apartemennya dengan wajah lelah dan penuh beban. Aku sudah tidak tahan lagi dengan keluargaku. Mereka terus menyerangmu, Nadira, dan aku merasa tidak berdaya. Katanya dengan suara penuh keputusasaan. Nadira melihat Alam, hatinya dipenuhi dengan cinta dan rasa sakit yang sama besar. Ia tahu bahwa Alam menderita karena keluarganya dan tekanan yang mereka berikan. Nadira mencintainya.
Tapi apakah cinta itu cukup untuk melawan semua ini? Setiap hari yang berlalu, Nadira merasa semakin kecil, seolah-olah dirinya adalah sumber dari semua masalah dalam hidup Alam. Alam, aku tidak ingin menjadi alasan kamu bertengkar dengan keluargamu. Mungkin ini semua terlalu berat. Alam menatap Nadira dengan mata penuh kebingungan dan kesedihan. Apa maksudmu? Aku tidak bisa terus-menerus melihat kamu menderita karena aku. Keluargamu tidak akan pernah menerima kita. Dan aku tidak ingin kamu harus memilih antara aku dan mereka. Namun, sebelum Nadira bisa melanjutkan, Alam menariknya ke dalam pelukan. Jangan bicara seperti itu. Aku mencintaimu dan tidak ada yang bisa memisahkan kita, bahkan mereka. Tapi di dalam hati Nadira, keraguan semakin besar. Meskipun Alam berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan hubungan mereka. Nadira merasa bahwa mungkin perpisahan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Alam dari kehancuran lebih lanjut. Cinta mereka mungkin kuat, tapi keluarga Alam terlalu berkuasa dan Nadira tidak yakin bahwa mereka menang melawan intrik dan kebencian yang begitu dalam. Setelah kejadian makan malam yang penuh penghinaan dan serangan dari keluarga Alam, situasi semakin memburuk dengan cepat. Nadira mencoba menjalani hari-harinya seperti biasa, tapi setiap langkah terasa semakin berat. Setiap bisikan, setiap tatapan, seolah-olah menambah beban di pundaknya yang sangat rapuh. Hubungannya dengan Alam yang tadinya penuh harapan, kini mulai berubah menjadi medan pertempuran dengan keluarganya yang terus-menerus merongrong dan menghancurkan mereka dari dalam. Alam mencoba sekuat tenaga mempertahankan hubungan mereka, tapi tekanan dari keluarganya semakin besar. Bu Ratna ibunya tidak lagi berusaha menyembunyikan kebenciannya. Ia semakin gencar menekan Alam, menggunakan semua cara yang mungkin untuk memisahkan mereka. Alam sering mendapat telepon dari ibunya penuh dengan ancaman emosional. Bu Ratna berulang kali berkata, "Jika kau terus bersama Nadira, aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kesehatan ayahmu. Kamu tahu dia sudah sakit, Alam. Kamu mau bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu kepada ayahmu?" Serangan emosional seperti itu semakin membuat Alam tertekan. Sebagai anak yang berbakti, Alam merasa terjebak di antara dua dunia, cinta yang ia rasakan untuk Nadira dan kewajibannya terhadap keluarga. Nadira melihat penderitaan di mata Alam setiap kali ia mengunjungi apartemennya. Alam sering kali datang dengan wajah muram, beban yang ia tanggung semakin terlihat jelas. Nadira tahu semakin lama pertempuran ini tidak hanya menghancurkan dirinya, tapi juga Alam. Namun yang membuat keadaan lebih buruk adalah langkah baru yang diambil Reza, kakak laki-laki Alam. Reza tidak hanya sekedar merendahkan Nadira dengan kata-kata, tapi juga mulai menyerangnya dengan tindakan nyata. Reza menggunakan koneksi dan pengaruhnya di masyarakat untuk menyebarkan cerita buruk tentang Nadira. Berbekal informasi dari detektif pribadinya, Reza menemukan detail-detail tentang masa lalu Nadira, tentang pekerjaannya di klub malam, tentang perceraiannya, dan setiap hal yang bisa dijadikan senjata untuk menghancurkannya. Foto-foto Nadira ketika bekerja di klub malam mulai beredar di kalangan sosialita. Reputasi Nadira yang sudah rapuh menjadi semakin buruk. Orang-orang mulai berbisik di belakangnya, menyebarkan rumor bahwa Nadira adalah wanita malam yang hanya memanfaatkan Alam untuk memperbaiki hidupnya. Setiap kali Nadira keluar dari rumah, ia merasakan tatapan menghakimi dari orang-orang di sekitarnya, seolah-olah seluruh kota telah tahu tentang masa lalunya yang kelam. Ini bukan hanya tekanan emosional,
tapi juga penghinaan publik yang terus-menerus. Ayu, adik perempuan Alam, juga tidak mau ketinggalan. Ia sering mengirim pesan-pesan kasar kepada Nadira, mengancamnya secara halus agar meninggalkan Alam. "Kak Nadira, kamu punya harga diri gak sih? Kamu pasti tahu diri kan? Jangan rusak keluarga kami. Kamu gak pantas buat abang Alam." Pesan-pesan itu meski ditulis dengan kata-kata halus, menyampaikan kebencian yang mendalam. Semakin hari Nadira merasa terpojok. Cinta Alam adalah satu-satunya yang membuatnya bertahan, tapi tekanan dari keluarganya begitu kuat. Setiap kali Alam datang ke apartemennya, Nadira bisa melihat bagaimana hubungan ini semakin merusak Alam. Ia menjadi lebih pendiam, lebih sering tampak lelah dan tertekan. Nadira tahu bahwa meskipun Alam mengatakan bahwa ia tidak peduli, keluarganya tetap mempengaruhi pikiran dan emosinya. Suatu hari, Alam datang dengan wajah yang sangat muram. Nadira bisa melihat ada sesuatu yang berbeda. Alam tampak lebih berat, seolah-olah ada sesuatu yang membebaninya lebih dari biasanya. Saat Nadira menyambutnya, Alam hanya duduk di sofa tanpa berkata apa-apa. Nadira duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. "Apa yang terjadi, Alam?" tanya Nadira, suaranya penuh kekhawatiran. Alam menghela nafas panjang sebelum menjawab. "Ayahku sakit parah, Nadira. Dokter bilang kondisinya semakin buruk. Ibuku terus menyalahkanku, mengatakan kalau ini semua karena aku memilih untuk bersamamu." Suara Alam pecah di akhir kalimat dan Nadira merasakan beban emosional yang begitu besar di dalam dirinya. Nadira diam sejenak, berusaha meresapi apa yang baru saja didengarnya. Ia tahu bahwa keluarga Alam akan terus menggunakan cara apapun untuk memisahkan mereka. Tapi kini mereka menggunakan kesehatan ayah Alam sebagai senjata. Nadira merasa terhimpit di antara cinta yang ia rasakan untuk Alam dan rasa tanggung jawab Alam terhadap keluarganya. "Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak ingin meninggalkanmu, Nadira. Tapi aku tidak bisa membiarkan keluargaku hancur seperti ini. Aku sudah bertengkar habis-habisan dengan mereka. Tapi setiap hari rasanya semakin berat." Nadira merasakan hatinya hancur mendengar kata-kata Alam. Ia tahu bahwa Alam mencintainya. Tapi ia juga tahu bahwa Alam berada di bawah tekanan yang begitu besar. Ia tahu bahwa pada titik ini Alam dipaksa memilih antara dua hal yang sama-sama penting baginya, keluarga dan cinta. Dalam keheningan yang menyakitkan itu, Nadira merasakan air mata mulai mengalir di pipinya. Ia tidak ingin menjadi beban bagi Alam. Setiap hari yang mereka habiskan bersama, Nadira merasakan bagaimana cinta mereka diuji oleh konflik yang tidak ada habisnya. Dan sekarang, dengan ayah Alam yang semakin sakit, Nadira tahu bahwa situasinya tidak akan menjadi lebih baik. Nadira menundukkan kepalanya, suara pelannya dan penuh kesedihan. Mungkin sudah waktunya aku pergi, Alam." Alam terkejut mendengar kata-kata itu. "Apa maksudmu?" "Tidak, jangan bicara seperti itu. Kita bisa mengatasi ini." Nadira menggeleng, air matanya semakin deras. "Aku mencintaimu, Alam. Tapi aku tidak bisa terus melihatmu menderita karena aku. Keluargamu tidak akan pernah menerima aku. Dan sekarang mereka menggunakan kesehatan ayahmu untuk memisahkan kita. Aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi." Alam memeluk Nadira dengan erat. Seolah-olah jika ia melepaskannya, Nadira akan hilang selamanya. "Aku tidak peduli apa yang mereka katakan. Aku tidak peduli bagaimana mereka mencoba menghancurkan kita. Aku akan tetap bersamamu." Namun di dalam hati Nadira, ia tahu bahwa pertempuran ini telah menguras habis segalanya.
Setiap hari yang mereka habiskan bersama selalu diiringi dengan rasa sakit dan konflik. Nadira merasa bahwa ia hanya akan membawa Alam semakin jauh dari keluarganya, semakin merusak hubungan Alam dengan orang-orang yang ia sayangi. Alam, cinta kita kuat, tapi aku tidak yakin itu cukup untuk melawan semua ini. Mungkin aku harus pergi. Mungkin dengan begitu keluargamu akan berhenti menderita. Alam menatap Nadira dengan mata yang penuh kesedihan dan kebingungan. Tapi Nadira sudah membuat keputusan dalam hatinya. Ia tidak ingin menjadi alasan Alam kehilangan keluarganya. Meskipun cinta mereka begitu dalam, Nadira tahu bahwa ia harus melepaskan Alam demi kebaikannya. Dengan berat hati, Nadira melepaskan pelukan Alam dan berdiri, menatap pria yang dicintainya dengan air mata yang tak bisa ia tahan. Aku mencintaimu Alam, tapi aku tidak bisa terus melakukan ini. Aku harus pergi. Alam mencoba menghentikan, tapi Nadira sudah memutuskan. Ia tahu bahwa pergi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Alam dari penderitaan yang lebih besar. Nadira mengemasi barang-barangnya dalam diam, dan meskipun Alam berusaha menghentikannya, Nadira tidak membiarkan dirinya tergoyahkan. Dalam beberapa jam, Nadira meninggalkan apartemennya, membawa hanya beberapa barang penting. Alam berdiri di ambang pintu, menatap kepergian Nadira dengan tatapan hancur. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikannya. Meskipun setiap serat dalam tubuhnya berteriak untuk tidak membiarkan wanita yang dicintainya pergi begitu saja. Nadira melangkah pergi, air mata mengalir deras di wajahnya. Ia tahu bahwa ini adalah pengorbanan terbesar yang harus ia lakukan. Meskipun hati mereka terhubung begitu kuat, Nadira tidak bisa membiarkan Alam terus menderita karena cinta mereka. Nadira menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan cinta hidupnya, dan berharap bahwa suatu hari Alam akan menemukan kedamaian yang ia butuhkan, meskipun itu berarti tanpa dirinya. Setelah meninggalkan Alam, hidup Nadira berubah drastis. Ia tak lagi tinggal di apartemennya yang penuh kenangan bersama Alam. Nadira memutuskan untuk pindah ke sebuah kota kecil yang jauh dari pusat kehidupan mewah dan penuh tekanan. Tempat di mana tak ada satupun orang yang mengenal masa lalunya atau menghakiminya atas apa yang telah ia jalani. Meski secara fisik ia berhasil melarikan diri, bayang-bayang masa lalunya, cinta yang telah ia tinggalkan, dan luka yang mendalam tak pernah benar-benar hilang. Setiap malam, dalam kesendirian, Nadira sering menangis, memikirkan Alam, cinta yang ia relakan, dan kehidupan yang terasa semakin kosong tanpa kehadirannya. Di sisi lain, kehidupan Alam di rumah, keluarganya tidak membaik. Meskipun Nadira sudah pergi, keluarga Alam tetap tak pernah berhenti menggunakan kekuasaan mereka untuk mengontrol setiap aspek kehidupannya. Bu Ratna dengan senyumnya yang dingin menganggap kepergian Nadira sebagai kemenangan pribadi. Namun kemenangan itu tidak membawa kebahagiaan bagi keluarganya, terutama bagi Alam. Alam meskipun ia mencoba menyembunyikan rasa sakitnya, perlahan-lahan mulai hancur dari dalam. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Nadira pergi demi menyelamatkan dirinya dari penderitaan keluarga. Setiap hari terasa kosong tanpa Nadira, dan meskipun keluarganya mengira ini adalah yang terbaik untuknya, Alam merasa sebaliknya. Wajahnya yang dulu penuh semangat kini berubah menjadi pucat dan kehilangan sinar kehidupan. Ia jarang tersenyum dan kehadirannya mulai seperti bayang-bayang hampa yang hanya ada secara fisik, namun jiwanya terperangkap dalam kesedihan mendalam. Tidak hanya itu, Reza yang selama ini menjadi sumber masalah terbesar dalam hubungan Alam dan Nadira mulai mengalami kehancuran.
Keluarga Alam yang selama ini terpandang di masyarakat mulai menghadapi berbagai masalah. Bisnis keluarga mereka mengalami kemerosotan besar-besaran setelah skandal yang melibatkan Reza terkuak di media. Selama bertahun-tahun, Reza terlibat dalam bisnis ilegal yang akhirnya terungkap. Semua yang ia bangun dengan angkuh mulai runtuh dalam hitungan minggu. Reza dihadapkan dengan ancaman hukuman penjara dan keluarga yang selama ini merasa tak tersentuh oleh hukum akhirnya harus menghadapi kenyataan pahit. Bu Ratna yang selama ini mengendalikan keluarganya dengan tangan besi mulai merasakan karma dari perbuatannya sendiri. Setelah Nadira pergi, ia mengira bahwa kehidupan Alam akan kembali normal, tapi kenyataannya jauh dari itu. Alam bukanlah anak yang sama lagi. Rasa hancur karena kehilangan Nadira membuatnya depresi berat. Ia jarang keluar dari kamarnya, menolak makan, dan terus-menerus menatap foto Nadira yang ia simpan dalam bingkai di atas meja. Bu Ratna mencoba mendekati Alam, berharap anaknya akan kembali seperti dulu. Tapi setiap upaya hanya memperdalam jurang di antara mereka. Apa yang kau lakukan pada hidupmu, Alam? Nadira sudah pergi, dia tidak layak untukmu. Kamu harus berhenti dan kembali menjadi dirimu yang dulu. Alam hanya menatap ibunya tanpa ekspresi. Ibu tidak mengerti. Kehilangan Nadira seperti kehilangan separuh hidupku. Aku tidak peduli lagi dengan apa yang kau katakan. Dia pergi karena kalian memaksanya. Kami melakukan ini demi kebaikanmu, Alam. Seru Bu Ratna, suaranya penuh kemarahan bercampur frustasi. Nadira hanya akan menghancurkan hidupmu. Dia tidak pantas menjadi bagian dari keluarga ini. Alam bangkit dari tempat tidurnya. Wajahnya penuh dengan rasa sakit yang tidak bisa disembunyikan lagi. Kalian sudah hancurkan hidupku. Kalian tidak pernah memikirkan apa yang aku rasakan. Kalian hanya peduli pada reputasi keluarga dan apa kata orang. Tapi aku sudah kehilangan satu-satunya orang yang membuatku merasa hidup. Bu Ratna terdiam, tidak mampu berkata-kata lagi. Ia bisa melihat bahwa anaknya yang dulu kuat dan penuh semangat kini berubah menjadi bayangan dirinya yang hancur karena cinta yang direnggut darinya. Meski Bu Ratna menganggap Nadira sebagai ancaman bagi keluarga, ia mulai menyadari bahwa mungkin tindakan mereka telah merusak sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu kebahagiaan Alam. Keluarga Alam terus mengalami penderitaan yang berlarut-larut. Karma tidak hanya menghantam Reza dengan masalah hukum yang semakin besar, tapi juga bisnis keluarga yang mulai kolaps. Kepercayaan para mitra bisnis runtuh setelah skandal Reza terungkap, dan perusahaan yang dulu menjadi kebanggaan keluarga Alam kini berada di ambang kebangkrutan. Setiap upaya yang dilakukan Bu Ratna untuk menyelamatkan bisnis itu tampaknya sia-sia. Keluarga yang dulu dianggap sempurna dan penuh wibawa di mata masyarakat kini mulai kehilangan statusnya. Sementara itu, Nadira yang tinggal jauh dari hiruk-pikuk kehidupan mewah dan penuh konflik mencoba untuk membangun hidup baru. Namun setiap kali ia mencoba untuk melupakan Alam, kenangan tentang cinta mereka terus menghantuinya. Setiap langkah yang ia ambil selalu diiringi bayangan pria yang pernah ia cintai sepenuh hati. Meski ia berusaha keras untuk melanjutkan hidup, rasa kehilangan itu begitu mendalam sehingga ia tidak pernah benar-benar merasa utuh. Setiap malam ia sering terjaga, bertanya-tanya apakah keputusan meninggalkan Alam adalah yang terbaik, atau apakah seharusnya ia bertahan bersama pria yang ia cintai meskipun harus menghadapi sisaan dari keluarganya. Sampai suatu hari Nadira menerima kabar yang mengubah segalanya. Sebuah surat tiba di alamat barunya, surat yang datang dari sumber yang tak pernah ia duga. Itu bukan dari Alam, melainkan dari Bu Ratna. Nadira membuka surat itu dengan tangan gemetar. Tidak tahu apa yang diharapkan. Surat itu singkat
namun penuh dengan kata-kata mengejutkan. Nadira, sejak kau pergi, banyak hal telah merubah dalam keluarga kami. Alam tidak lagi menjadi dirinya yang dulu. Keluargaku berada di ambang kehancuran dan aku menyadari bahwa mungkin tindakan kami telah menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Aku tidak meminta maaf untuk semua yang telah terjadi, tapi aku memohon satu hal. Datanglah, temui Alam. Dia tidak bisa melanjutkan hidupnya tanpamu. Aku salah mengira bahwa memisahkan kalian akan membawa kebaikan bagi keluargaku. Nyatanya, aku telah menghancurkan anakku sendiri. Datanglah sebelum terlambat. Nadira membaca surat itu berkali-kali, merasa tak percaya. Bu Ratna, wanita yang dulu begitu angkuh dan penuh kebencian, kini menulis surat ini dengan nada penuh penyesalan. Nadira bisa merasakan keputusasaan dalam setiap kata yang tertulis. Meskipun ia merasa marah dan terluka oleh apa yang telah dilakukan keluarga Alam, ada sesuatu dalam surat itu yang membuat hatinya goyah. Nadira tahu bahwa ia tidak bisa kembali begitu saja ke kehidupan yang pernah ia tinggalkan. Namun surat itu membuka pintu bagi kemungkinan yang belum pernah ia bayangkan. Setelah sekian lama hidup dalam penderitaan, apakah mungkin ada kesempatan untuk memperbaiki semua ini? Apakah mungkin cinta yang pernah mereka miliki masih bisa diselamatkan? Dengan hati yang penuh keraguan, namun juga harapan, Nadira memutuskan untuk melakukan perjalanan kembali. Kembali ke kota yang pernah ia tinggalkan, kembali ke cinta yang pernah ia relakan, dan mungkin kembali untuk menyembuhkan luka yang tak pernah benar-benar tertutup. Dengan surat dari Bu Ratna yang masih segar dalam ingatannya, Nadira memutuskan untuk kembali ke kota yang telah lama ia tinggalkan. Keputusan itu tidak mudah. Hatinya berdebar-debar saat kereta mendekati stasiun, dan semakin dekat ia dengan rumah Alam, semakin kuat keraguan yang menyelimutinya. Apakah benar keputusan ini? Mungkinkah semua ini hanyalah siasat lain dari keluarga Alam? Atau mungkin penyesalan Bu Ratna adalah tulus? Setibanya di kota, Nadira merasa seperti orang asing. Semua tampak sama, namun ada rasa dingin yang menyelimuti dirinya saat ia melangkah kembali ke tempat yang penuh kenangan pahit dan manis itu. Ia segera menuju rumah besar keluarga Alam, tempat yang dulu menjadi medan perang emosional baginya. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah-olah udara di sekitarnya penuh dengan beban yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika sampai di gerbang rumah keluarga Alam, Nadira merasakan detak jantungnya semakin kencang. Ia tidak tahu apakah ia akan disambut dengan tangan terbuka atau dengan kebencian yang sama seperti sebelumnya. Dengan sedikit keraguan ia mengetuk pintu. Tak lama kemudian pintu itu terbuka dan Bu Ratna berdiri di sana. Namun kali ini wajah Bu Ratna berbeda dari apa yang pernah Nadira ingat. Dulu Bu Ratna adalah sosok angkuh dengan senyum dingin yang penuh kekuasaan. Kini wajah itu terlihat lebih tua, lebih lelah, dan penuh dengan rasa bersalah. Kerutan di dahinya menandakan beban yang telah ia pikul selama berbulan-bulan sejak Nadira pergi. Nadira, terima kasih telah datang. Bu Ratna melangkah mundur memberi isyarat agar Nadira masuk. Mereka berjalan melewati lorong-lorong rumah besar yang dulu terasa begitu dingin dan menakutkan bagi Nadira. Namun kini ada keheningan yang lain. Bukan keheningan yang disebabkan oleh kebencian, melainkan keheningan yang penuh dengan rasa penyesalan. Aku tahu aku tidak punya hak untuk memintamu kembali, Nadira. Aku melakukan banyak kesalahan. Aku pikir dengan memisahkan kalian, aku bisa melindungi Alam, melindungi keluargaku. Tapi sepertinya aku justru menghancurkan anakku sendiri. Mendengar itu, Nadira menatap Bu Ratna dengan perasaan campur aduk. Bagian dari dirinya masih merasa sakit atas apa yang telah keluarga Alam lakukan padanya. Namun di sisi lain,
Ia bisa melihat bahwa Bu Ratna benar-benar menyesal. Tangis tertahan di mata wanita yang dulu penuh kebencian itu, dan Nadira menyadari bahwa mungkin penyesalan Bu Ratna adalah tulus. "Alam, bagaimana keadaannya?" tanya Nadira, suaranya hampir tak terdengar. Bu Ratna menghela napas panjang. "Dia tidak lagi seperti dulu. Sejak kau pergi, dia menjadi bayangan dirinya sendiri. Dia hampir tidak bicara dengan siapapun, jarang keluar dari kamarnya. Kami pikir dengan kau pergi, hidupnya akan membaik. Tapi ternyata tanpa kau, dia semakin hancur." Nadira merasakan hatinya mencelos mendengar kata-kata itu. Ia tahu Alam sangat mencintainya, tapi ia tidak menyangka bahwa kepergiannya akan menghancurkan Alam sedalam itu. Rasa bersalah mulai merayapi dirinya. Apakah ia melakukan kesalahan dengan meninggalkan Alam? Apakah cinta yang ia pikir akan menyelamatkan Alam malah membuatnya semakin tenggelam dalam kesedihan? "Aku tidak pernah mengerti cinta kalian sebelumnya, Nadira. Aku hanya melihatmu sebagai ancaman bagi keluargaku. Aku hanya peduli pada reputasi dan apa yang dikatakan orang. Tapi sekarang tidak ada yang lebih penting daripada kebahagiaan Alam, dan kebahagiaannya ada padamu." Nadira terdiam. Kata-kata itu terasa seperti beban yang besar, namun juga memberi harapan. Mungkin setelah semua yang terjadi, ada kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki segalanya. Dengan hati yang penuh keraguan, namun juga keinginan untuk melihat Alam, Nadira bertanya, "Bolehkah aku menemuinya?" Bu Ratna mengangguk pelan, lalu memandu Nadira ke kamar Alam. Mereka berjalan melewati lorong panjang yang sunyi, sampai akhirnya tiba di depan pintu yang tertutup rapat. Bu Ratna mengetuk pelan, lalu membuka pintu dan memberi isyarat kepada Nadira untuk masuk. Di dalam kamar itu, Nadira melihat Alam. Dia duduk di tepi ranjang, tatapannya kosong menatap jendela. Tubuhnya tampak lebih kurus dan wajahnya yang dulu cerah kini dipenuhi bayang-bayang kelelahan dan kesedihan yang mendalam. Alam tidak menyadari kehadiran Nadira. Setidaknya tidak sampai Nadira melangkah lebih dekat. "Alam," bisik Nadira, suaranya bergetar. Alam menoleh perlahan, dan saat tatapan mereka bertemu, Nadira melihat matanya yang penuh dengan keheranan dan rasa tak percaya. Alam bangkit dari tempat tidurnya dengan cepat, seolah-olah ia tidak yakin apakah yang dilihatnya adalah nyata atau hayalan. "Nadira, apakah ini benar-benar kau?" Suaranya pecah oleh emosi yang tak tertahan selama berbulan-bulan. Nadira hanya bisa mengangguk, matanya mulai dipenuhi air mata. Alam mendekat, lalu dengan cepat memeluk Nadira erat-erat, seolah-olah ia takut Nadira akan menghilang lagi jika ia melepaskannya. Pelukan itu penuh dengan rasa rindu, sakit, dan kelegaan yang mendalam. Keduanya berdiri di sana, terbungkus dalam keheningan yang hanya bisa diungkapkan oleh air mata dan pelukan yang tak terucapkan. "Aku pikir aku sudah kehilanganmu selamanya. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Nadira. Tanpa kau, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan." Bisik Alam di antara isak tangis yang coba ia tahan. Nadira memeluk Alam lebih erat, merasakan cinta yang selama ini ia relakan kembali memenuhi hatinya. "Aku juga merindukanmu, Alam. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu setiap hari." Setelah beberapa saat, mereka akhirnya melepaskan pelukan itu, dan Alam menatap Nadira dengan tatapan penuh harapan yang baru. "Apakah kau kembali untuk tetap di sini bersamaku?" Tanyanya hampir seperti seorang anak yang takut jawabannya akan melukai hatinya lagi. Nadira tersenyum lemah. "Jika kau masih mau aku di sini, maka aku tidak akan pergi lagi." Alam tersenyum untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan. "Tentu saja, aku masih menginginkanmu di sini. Kau adalah bagian dari hidupku." Selama beberapa hari berikutnya, Nadira dan Alam perlahan-lahan memperbaiki hubungan mereka.
Meski banyak luka yang masih harus sembuh, cinta mereka tetap kuat. Alam mulai pulih dari depresinya dan keluarga, meski penuh dengan kerusakan akibat perbuatan mereka sendiri, mulai menerima bahwa kebahagiaan Alam hanya bisa diraih dengan Nadira di sisinya. Reza yang selama ini menjadi dalang dari banyak penderitaan Nadira, akhirnya menghadapi hukuman atas perbuatannya. Bisnis keluarga yang runtuh menjadi pelajaran keras bagi Reza dan Bu Ratna. Kejatuhan mereka adalah karma atas segala kebencian dan kesombongan yang selama ini mereka tanam. Reza yang selama ini menganggap dirinya tak tersentuh, kini harus menerima bahwa hidupnya telah berubah selamanya akibat perbuatannya. Namun dalam proses itu, ada perubahan yang perlahan terjadi dalam diri Bu Ratna. Ia mulai menerima kenyataan bahwa keluarganya tidak lagi sama, bahwa keangkuhannya selama ini telah merusak banyak hal. Penyesalan mulai memenuhi hatinya, dan meski sulit, Bu Ratna akhirnya meminta maaf kepada Nadira. Aku tahu permintaan maafku tidak bisa menghapus semua yang telah aku lakukan padamu, Nadira. Tapi aku mohon, jika ada sedikit ruang untuk memaafkan, aku akan sangat bersyukur. Nadira yang telah melewati begitu banyak penderitaan memilih untuk tidak menaruh dendam. Ia memahami bahwa penyesalan Bu Ratna adalah tulus, dan meskipun luka itu masih ada, ia tahu bahwa memaafkan adalah jalan menuju penyembuhan bagi semuanya. Aku memaafkanmu, Bu Ratna. Aku hanya ingin Alam bahagia, dan jika bisa berdamai, aku percaya kita bisa mulai membangun kembali hidup kita bersama. Dengan pengampunan yang perlahan menyelimuti keluarga mereka, kehidupan mulai berangsur pulih. Meskipun mereka tidak lagi hidup dalam kemewahan seperti dulu, ada kedamaian yang lahir dari kesadaran bahwa cinta dan kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan kekayaan atau reputasi. Alam dan Nadira akhirnya menikah dalam sebuah upacara kecil, jauh dari sorotan publik dan penuh dengan keintiman. Tidak ada kemewahan, tidak ada tamu VIP, hanya mereka berdua, keluarga dekat, dan orang-orang yang mencintai mereka dengan tulus. Dalam kesederhanaan ini, Nadira merasa bahagia seperti yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di akhir cerita ini, Nadira dan Alam akhirnya menemukan kebahagiaan yang telah lama mereka perjuangkan. Mereka telah melewati badai yang begitu berat, penuh dengan penderitaan, kebencian, dan konflik. Namun di tengah semua itu, cinta mereka tetap kuat dan pada akhirnya berhasil memenangkan semua tantangan.